Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Sidik dengan nomor BP 2010423014 dari jurusan Biologi kelas B. Berasal dari kelompok 3, yang dimana saya akan menjelaskan yaitu tentang struktur hewan Eutrophis multifasciata atau yang biasa disebut dengan kadal kebun. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan nanti itu berkaitan dengan bagian-bagian tubuh dari kadal itu sendiri atau Eutrophis multifasciata. Dimulai dari bagian hidung, bisa dapat lihat bagian hidung, bagian mulut, pada bagian mata, dan bagian telinga. Dan nantinya saya akan menjelaskan lebih lanjut. Lalu saya juga akan menjelaskan bagian badan dan lalu bagian kaki. Lanjut ke bagian ekor. Tapak bawah, tapak di sini artinya pada bagian bawah dari Eutrophis multifasciata. Lalu kloaka. Baiklah, untuk bagian pertama yaitu ciri khas dari kadal kebun atau Eutrophis multifasciata. Ciri khas dari kadal kebun ini sendiri yaitu bisa kita lihat dari ujung kepala sampai ujung ekor. Dia memiliki warna di mana warnanya tersebut mewarna coklat keabu-abuan. Lalu pada bagian samping warnanya coklat keabu-abuan, kadang terdapat juga yang berwarna kemerahan atau warna kehijauan. Hal tersebutlah yang memiliki yang menjadi ciri khas dari kadal tersebut. Baiklah, untuk materi pertama yaitu sistem integumen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem integumen. Sistem integumen ini adalah merupakan sistem organ yang membedakan atau memisahkan dan melindungi atau menginformasikan hewan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu dari sistem integumen ini adalah salah satunya yaitu kuku, sisik, kelenjar keringat, rambut, bulu, dan produksi lainnya seperti keringat dan lendir. Baiklah, pada bagian awal dari sistem integumen ini saya akan menjelaskan yaitu tentang kuku. Pada kadal atau Eutrophis multifasciata ini terdapat kuku yang mana pada kuku kadal kebun ini terdapat 5 jari atau 5 jari yang berwarna kehitaman. Kemudian ada sisik. Sisik ini seperti halnya genting atau genteng di mana pada sisik tersebut terdapat pada bagian atas dan juga pada bagian bawah, yang dimana pada sisik tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda. Baiklah, untuk materi berikutnya masuk kepada bagian muscularis. Baiklah, pada bagian muscularis ini, di sini saya akan menjelaskan sistem jaringan yang disebut muscularis atau jaringan otot untuk alat gerak. Dapat dilihat pada gambar otot dari otot leher, otot panggung, otot punggung, otot panggul, dan juga otot rahang bawah.
bisa dilihat pada gambar susunan dari otot-otot tersebut. Lalu terdapat juga otot rahang atas, otot paha, otot tulang ekor, otot betis dan jari. Lalu bisa dilihat juga otot perut dan otot tulang rusuk. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai sistem respirasi. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan respirasi. Respirasi ini adalah proses di mana makhluk hidup akan mengambil oksigen dan nantinya terjadi pertukaran gas di mana oksigen akan masuk ke tubuh lalu akan mengeluarkan karbon dioksida. Baiklah, untuk materi sistem respirasi ini saya akan jelaskan pada slide berikutnya dengan menggunakan video. Mengenai sistem respirasi ini dapat dilihat dari hidung lalu masuk ke esofagus, dan pada esofagus tersebut nantinya akan ada cabang di mana cabang tersebut akan menghubungkan langsung ke paru-paru. Dapat lihat paru-paru dari Eutropis multifasciata ini terlihat pada video berwarna seperti transparan. Dapat dilihat kembali saluran dari trakeanya atau tenggorokannya. Dan di sini terdapat percabangan di mana terdapat bronkus dan bronkiolus yang akan menghubungkan dengan paru-paru. Untuk materi berikutnya yaitu sistem digestivum atau sistem pencernaan. Ini saya akan menjelaskan untuk sistem digestivum melalui video. Dapat disimak videonya. Pada sistem pencernaan atau digestivum ini dimulai dari mulut, di mana terdapat bagian lidah dan juga akan terhubung ke dalam kerongkongan, di mana saat sudah terhubung ke kerongkongan akan masuk langsung ke lambung. Pada lambung akan disalurkan kembali ke usus halus. Lalu pada saat kanal karbon tersebut setelah dari usus halus, maka akan berlanjut ke usus besar. Di mana saat di usus besar terdapat bagian yang berwarna hitam, di mana pada bagian tersebut merupakan tempat penyimpanan dari zat-zat sisa sebelum dikeluarkan. Lalu pada sistem pencernaan terdapat terdapat empedu, yang dimana empedu ini berukuran sangat kecil di dekat hati yang berwarna hitam. Dapat lihat seperti ini bentuk empedu yang berbentuk kecil. Saya akan memutarkan video sekali lagi. Pada Eutropis multifasciata ini terdapat ginjal berukuran kecil yang terdapat pada pinggiran dari pinggiran samping yang terdapat di dekat usus halus. Ginjal tersebut berada di sebelah sini. Di sekitaran sini terdapat 2 ginjal. Baiklah. Lanjut untuk materi berikutnya yaitu sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah.
sistem sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit, yaitu pada kadal kebun atau Eutropis multifasciata ada bagian terpenting dari sistem sirkulasi, yaitu pertama pada jantung terdapat 4 bilik atau ruang, di mana terdapat bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan dan serambi kiri. Lalu pada kadal kebun ini terdapat ruang-ruang, tetapi belum sempurna, tidak sesempurna mamalia dan aves. Pada dada atas kiri terdapat aorta bagian sebelah kanan dari Eutropis multifasciata ini berwarna merah. Biasanya aorta ini berwarna kemerahan. Lalu pada pada bagian bawah jantung terdapat arteri atau arteri pulmonalis dan juga terdapat vena pulmonalis, yang mana pada saluran itu akan menuju saluran dari jantung menuju ke bagian paru-paru. Yang kemudian perbedaan dari arteri dan vena ini, yang pertama arteri itu umumnya berwarna merah dan vena umumnya berwarna biru. Mengapa demikian? Karena vena biasanya akan membawa karbon dioksida, kemudian pada bagian bawah jantung dari Eutropis multifasciata atau yang biasa disebut kadal kebun ini terdapat pembuluh darah yang menuju ke bawah, itu yang biasa disebut sebagai sinus venosus. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat disimak dari video berikut ini. Dapat dilihat bagian yang saya tunjuk ini adalah bagian dari jantung, di mana dekat jantung ini terdapat pembuluh aorta yang biasanya berwarna kemerahan, lalu terdapat arteri dan vena. Dan biasanya aorta terdapat di sekitaran jantung. Yang saya tunjuk ini bagian yang sekitaran aorta. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu sistem saraf. Untuk sistem saraf sendiri, dikarenakan saya kesulitan untuk membelah bagian kepala, maka dari itu saya mengutip dari jurnal lain atau dari gambar lain yang terdapat pada internet, yang dimana dapat dilihat bagian otak dari Eutropis multifasciata ini terdapat di bagian atas. Lalu pada sistem saraf ini ada bagian-bagian penting, yaitu pada bagian mata dan juga bagian telinga. Sistem saraf pada Eutropis multifasciata ini memiliki terdiri dari 4 lobus, dua bagian depan dan 2 bagian belakang. Untuk lobus yang ada di bagian depan itu bernama telenot palon. Bagian depan dari lobus yang bagian depan ini terdapat faktor tepat di bawah tengkorak. Kemudian untuk dua lobus di bagian belakang ini bernama dorsal midbrain. Pada bagian belakang dari 2 lobus di belakang ini juga terdapat cerebellum. Kemudian di belakang cerebellum
itu terhubung dengan sumsum tulang belakang, di mana pada sumsum tulang belakang ini atau disebut juga dengan medula omphalomètre. Selanjutnya yaitu materi tentang skeleton atau bagian rangka dari Eutropis multifasciata ini. Dikarenakan pada saat melakukan praktikum, bentuk dari kadal tersebut tidak lagi berurutan, maka dari itu saya sedikit kesulitan untuk membedakan bagian-bagian mana, dikarenakan sebagian sudah hilang atau tidak berbentuk utuh. Maka dari itu saya mengutip dari internet dan akan menjelaskan akan menjelaskan bagian-bagian dari rangka tersebut. Yang pertama yaitu kranium atau rangka pada kepala, lalu terdapat radius, tulang ulna, dan juga tulang dari jari-jari kaki dari kadal tersebut. Dapat dilihat pada gambar, terdapat rangka-rangka yang dimana terdapat femur, metatarsal, digitif, fibula, dan lain-lain. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi atau hasil pengamatan untuk objek reptil, di mana reptil ini saya mempresentasikan tentang Eutropis multifasciata atau yang biasa disebut dengan kadal kebun. Jikalau ada kata-kata atau materi yang masih kurang dimengerti, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena pada presentasi ini atau pada penjelasan materi ini banyak kekurangan yang saya sampaikan. Lalu untuk yang kelebihannya bisa diambil oleh rekan-rekan sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.